103.5 FM New JP New You. Kristi sudah tersambung dengan Ibu Hanli. Apa kabar Bu hari ini? Happy Easter. Ya, Happy Easter juga. Kabar baik. Puji Tuhan. Terima kasih. Iya, topik yang sangat menarik nih ya. Dan terima kasih juga yang sudah join di IG Live ya, @Hanli Mulyani dan juga New JP 103.5. Dan kita akan membahas mengenai konflik saudara kandung ya Bu ya, sibling rivalry. Ini dimulai dari mana nih? Karena kayaknya banyak sekali hal-hal yang akan mempengaruhinya. Jadi bingung juga nih Kristi. Sebetulnya dari pengalaman itu. Ya, jadi sibling rivalry ya, seperti love-hate relationship, hubungan yang sayang tapi juga sebel gitu ya sama saudara kandungnya. Contoh misalnya saat ada di rumah bersama-sama kok ya gampang bertengkar, tapi giliran yang satu lagi pergi camping gitu ya, atau pergi keluar kota, diajak sama pamannya, kok kangen gitu sama saudara kandungnya yang ada di rumah ya, begitu juga yang di rumah. Atau yang saya temui juga di anak-anak di ruang konseling ya, Kristi, banyak loh yang benar-benar hate ya, jadi sampai sudah SMA, yang adiknya sudah SMP gitu ya, keluar statement-statement seperti ini. Aku nggak suka dia jadi adikku. Aku benci ya. Bahkan keluar statement-statement yang benar-benar membuat kita prihatin dan sedih ya. Kayak misalnya, aku pengen adikku ya tidak ada aja lagi. Dalam arti tidak ada di dunia lagi gitu ya. Unfortunately, ada yang sampai membenci seperti itu ya, saya menemukan beberapa sampai seperti itu. Dan bahkan sampai kita sudah dewasa, kita juga pernah mendengar cerita-cerita kakak adik sudah umur 40-an, sudah umur 50-an, tapi benar-benar nggak bicara lagi satu sama lain, nggak berhubungan lagi satu sama lain ya, benar-benar seperti membenci seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sebenarnya anak-anak kita ya lahir itu si kakak adik ini langsung membenci satu sama lain? Rasanya kok enggak ya? Rasanya kok enggak ya? Mbak Tita langsung membenci gitu ya saudara kandungnya. Artinya pengaruh orang tua, pengaruh orang dewasa yang mengasuh, yang mendidik si saudara kandung ini, lingkungan itu akhirnya mempengaruhi dan membentuk mereka ya, untuk mereka saling menyayangi, saling memperhatikan, saling mengasihi, atau saling membenci dan bermusuhan satu sama lain seperti itu. Nah, kita juga suka dengar ya, teman-teman pendengar CV, Kristi, saya sih sering banget ya dengar di ruang konseling ya, anak curhat gitu ya, tante, papa mama kan nggak sayang sama aku, papa mama lebih sayang sama adik misalnya ya, mama lebih sayang sama kakak, papa lebih sayang sama adik, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kita ngobrol sama orang tua, kita mengkonfirmasi misalnya ya, orang tua cenderung akan bilang, nggak mungkin lah kita nggak sayang sama anak kita, nggak mungkin lah kita pilih kasih. Mana ada sih orang tua yang pilih kasih, orang tua yang nggak sayang atau sayang hanya salah satunya, seperti itu. Karena kan kedua-duanya anak-anak kita, mana mungkin kita membeda-bedakan seperti itu ya. Semua anak-anak kita juga pasti kita sayang. Nah, itu biasanya komentar dari orang tua. Nah, menariknya adalah di satu sisi perspektif pikiran dan perasaan orang tua seperti itu. Tapi sebagai subjek yang menerima kasih sayang, anak-anak ini ada anak yang tidak merasa ya disayang. Dan tentu kita perlu memperhatikan perspektif, pikiran, dan perasaan anak. Apa sih yang menyebabkan dia merasa seperti itu? Ya, nah seringkali orang tua ignore itu dengan mengatakan, enggak, papa mama sayang, kamu jangan macam-macam deh, mana ada sih orang tua. Nah, jadi kita seringkali mengabaikan perasaan, dan akhirnya anak makin merasa bahwa tuh kan benar, papa mama nggak mau mendengarkan perasaan aku, ya memang mereka nggak sayang sama aku, seperti itu ya. Nah, ini membukanya, ini sebagai fenomena pembuka. Bu, apakah ya rasa membedakan itu terjadi hanya dari kakak kepada adik? Bisa bos ya, maksudnya bisa opposite-nya juga. Jadi nggak harus misalnya, maksudnya kakak yang merasa adik lebih disayang. Juga ada case-case adik merasa kakak lebih disayang. Nanti saya akan sharingkan semua, dan kita coba refleksi ya teman-teman pendengar CV, apakah kita kita memiliki ya
poin-poin yang saya sampaikan tadi. Oh iya, aku begini nih sama anakku ya. Oh iya ya. Nanti saya akan sharingkan apa sih yang tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, atau mungkin bahkan kita sebenarnya sadari ya, itu sebenarnya memicu ya sibling rivalry tadi, permusuhan, kebencian antara saudara kandung. Nah, kalau kita dianugerahi anak lebih dari satu, misalnya 2, misalnya 3, ada yang 4, ada yang 5 ya. Meskipun sekarang 5 mungkin udah nggak terlalu banyak ya anak memilih untuk memiliki anak 5. Apakah benar kita bisa sayang sama rata, mekanistik gitu ya? Artinya sangat matematika, kalau misal punya anak 2, 50%, 50%. Kalau misal punya anak 3, 33,3%, 33,3%, atau kalau anak punya anak 4, 25, 25, 25, 25 gitu ya. Mungkin sulit ya kalau sampai benar-benar equal seperti itu. Kenapa? Ya karena kita human being, ya kan, seperti itu. Kita bukan mekanik ya, kita bukan robot, kita bukan mesin seperti itu. Nah, saya akan sampaikan apa-apa yang mungkin bisa menjadi pemicu sibling rivalry atau permusuhan saudara kandung. Mungkin itu dulu, Kristi. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dijawab dulu pertanyaan sebelum kita masuk? Jadi untuk Anda yang mau bertanya juga bisa langsung ya, kalau Anda yang sekarang sedang melihat IG Live-nya, atau jika Anda sekarang menonton di YouTube channelnya New CV, terima kasih banyak ya. Jadi bisa juga nanti di komentarnya, silakan mau bertanya ya, nanti mungkin bisa dijawab sama Ibu Hani. Atau Anda juga boleh WhatsApp di 0812 9988 1035. Yang bertanya di sini sudah ada nih Bu, sepertinya nih Bu. Oke, dari kata ya, katanya ponakan saya ada 2 anak yang sampai mengungkapkan papa dan mama nggak sayang aku lagi. Papa, mama sayangnya sama adik saja. Sampai yang kelas 3 SD menulis surat kepada orang tuanya. Waduh, sedih sekali ya. Gimana nih Bu? Ya, kalau sampai ini terjadi, papa mama perlu concern ya, memberikan perhatian, jangan diignore, jangan enggak kok, papa mama enggak gitu. Toh sebagai subjek yang menerima kasih sayang, dia merasakan seperti itu, justru sebaliknya. Nah, kita meskipun kita tidak ngerti apa yang membuat dia merasa tidak disayang, kita perlu lakukan percakapan seperti ini. Hanya dengan anak ini saja, ya, tidak ada anak yang lain. Kita misalnya bisa membuka dengan gini. Mama papa sering dengar kamu tuh ngerasa nggak disayang sama mama papa, dengan intonasi begitu, ekspresi seperti itu. Meskipun mama papa merasa sudah sayang kamu ya, tapi kamu tidak merasa seperti itu, dan mama wondering, papa wondering apa yang membuat kamu tidak merasa papa mama sayang sama kamu ya. Untuk kita tahu, find out apa yang membuat dia merasa tidak disayang, ya. Mungkin kita nggak sadar loh, seperti itu, ya. Nah, mungkin kita nggak sadar, nah ini yang saya akan sampaikan, ya. Nanti kita refleksi, ya. Tapi kalau kita boleh tahu dari akar permasalahannya, sebetulnya rasa seperti itu tuh pada anak munculnya karena apakah pengaruh orang tua membesarkan anak dengan cara berbeda, atau karena apa nih Bu? Ada pengaruh yang lain nggak? Kita masuk ya. Yuk, kita cek. Kita lakukan apa ya? Check up ya. Sibling rivalry check up. Ya. Tanpa kita sadari, ya, mungkin kita memang, yang tadi ya saya bilang, rasanya kok sulit, ya memang ya 25% terhadap 4 anak. Kenapa? Karena mungkin karena kita human being ya, kita kan punya preferensi hobi, kita punya preferensi profil kepribadian, kita punya preferensi minat, ya, seperti itu. Jadi mungkin tanpa kita sadari, kita lebih dekat dengan salah satu anak kita karena hal tersebut, karena kita punya lebih banyak kemiripan dengan si anak yang ke-1 misalnya ya, karena tadi profil kepribadian, oh yang ini lebih ekstrovert, saya juga ekstrovert, jadi kalau cerita tuh wah seru banget gitu ya. Nah yang sama introvert kan kalau cerita kan nggak terlalu rame ya, karena memang anak-anak introvert kan kalau nggak penting ya buat apa diomongin gitu kan, karakteristiknya. Jadi dan kita nggak ada usaha juga untuk mengajak si introvert ngomong gitu kan, anak yang bungsu misalnya. Terus kemudian punya kemiripan hobi ya, jadi
Jadi kita sering pergi ya sama yang anak yang si sulung ini karena kita punya kemiripan hobi ya, sementara yang lainnya nggak diajak karena tidak punya kemiripan hobi. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini kan adalah sesuatu yang natural human being. Tapi perlu kita sadari, kita perlu punya self awareness bahwa iya ya, aku tuh lebih punya banyak kemiripan nih dengan si kakak nih, dengan si sulung ya. Dan dengan kesadaran itu akhirnya kita bisa tetap ya put attention sama si anak yang bungsu meskipun tidak punya banyak kemiripan dengan kita, seperti itu ya. Itu yang pertama. Coba ada nggak yang seperti itu ya? Tapi itu natural human being. Kita kan biasanya akan lebih nyambung dengan seseorang yang lebih punya kemiripan dengan kita, ya kan? Kalau misalkan terjadi demikian ya Bu ya, misalkan anak yang sulungnya ini perempuan, gitu ya, anak orang tua yang merasa mirip itu adalah ibu, misalkan gitu. Nah ini anak yang kedua itu misalkan juga perempuan, tapi mungkin nggak dia dengan dekat dengan ayah, akhirnya kekosongannya itu bisa terisi gitu Bu. Bisa, tapi kan sebenarnya keduanya itu kan perlu kehadiran figur ayah, kehadiran figur ibu, perlu kedekatan dengan figur ayah dan kedekatan dengan figur ibu, ya kan? Ya, betul sih. Walaupun memang ada anak yang cenderung dekat sama ayah, cenderung dekat sama ibu, begitu ya Bu ya. Tapi dua-duanya ini dan ayah ini sebetulnya memang penting dan memang harus ada di dalam masa pendidikan ataupun juga anak ya itu. Oke. Iya. Setelah kita sadari, ada usaha untuk mendekatkan anak yang ini yang memang perlu usaha lebih lah kita untuk dekat dengan dia. Justru jangan semakin dijauhkan seperti itu. Iya. Oke. Jadi lalu ya masa kenapa apakah ada yang barangkali ada pendengar CV ataupun juga yang sekarang sedang join di IG Live ya, merasa punya kemiripan dengan orang tua dan itu menjadikan kedekatan yang lebih dan membuat kecemburuan ya dari adik atau kakak ya. Nanti kita bahas ini ya Bu ya. Yes. Lalu yang kedua adalah tanpa kita sengaja sadari atau kita sadari ya, kita suka membanding-bandingkan anak-anak kita. Ini kan sesuatu yang sangat sering terjadi ya, membanding-bandingkan. Tujuannya sebenarnya untuk memotivasi gitu ya, tapi kan nggak ada ya orang yang suka dibanding-bandingkan. Dalam proses membanding-bandingkan, ada yang lebih sering dapat posisi winner ya daripada loser ya. Tapi dalam posisi membanding-bandingkan, ada juga yang lebih sering dapat posisi loser daripada si winner. Oke? Nah, di sisi lain, kadang-kadang kita nggak sadar. Kita itu kita membanding-bandingkan dan kita menciptakan kompetisi di antara saudara kandung. Ya, saya kasih contoh gini. Saat si kakak bisa beresin tempat tidurnya sendiri, kita ngomong, tuh, lihat tuh kakak, bisa beresin tempat tidur sendiri. Rapi si kakak ya, rajin. Oke? Ngomong ke si adik. Terus, si adik dipilih oleh kelasnya untuk mewakili misalnya debate competition. Tuh kak, lihat tuh adik, hebat. Dipilih ya, untuk mewakili kelas untuk debate competition, gitu. Mungkin tujuan orang tua adalah untuk mengencourage ya, memotivasi. Tapi ini sebenarnya kita sedang menciptakan seperti apa ya, kompetisi yang tidak sehat di antara kakak adik ini, seperti itu. Padahal kan tidak ada anak yang membawa kesempurnaan. Setiap anak tidak ada anak yang juga hanya membawa kemampuannya masing-masing, ya kan? Setiap anak itu membawa ketidaksempurnaan, setiap anak membawa kemampuannya masing-masing dan juga ketidakmampuan masing-masing. Sehingga sangat-sangat perlu kita sadari untuk kita tidak membandingkan anak-anak kita satu sama lain, apapun tujuannya. Kalau tujuannya untuk memotivasi, mengencourage, seringkali yang terjadi yang kita dapatkan justru bukan itu, seperti itu, ya. Nah, ini yang kedua, ya. Kalau yang kedua ini sering banget. Dan memang ini menjadi apa ya, kalau Kristi pikirkan, orang tua nggak tahu bagaimana caranya untuk bisa memotivasi anak yang lainnya. Jadi akhirnya tanpa sengaja begitu ya, akhirnya menjadi demotivasi malah gitu ya, dan merasa dibanding-bandingkan gitu. Iya. Nanti kalau kita mendapatkan ya Bu ya. Kenapa?
Nanti kita akan dapatkan jawabannya ya Bu ya, bagaimana solusinya. Ya, jadi kalau misalnya kita tujuannya memotivasi, kita fokus pada anak ini. Kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain, bahkan dengan temannya seperti itu ya. Fokus pada dia, ya. Jadi ketika kita coaching anak ini, kita coaching dia. Dan tujuannya adalah menjadi diri sendiri yang lebih baik dari hari ke hari seperti itu. Dan lebih baik orang tua, si kakak tuh punya kemampuan ini. Kamu punya kemampuan ini. Setiap orang, setiap anak-anak mama papa pasti punya kemampuan memang yang berbeda-beda. Karena setiap orang berbeda. Nah, justru kita mengajak anak-anak kita dengan kelebihannya masing-masing dan dengan ketidakmampuannya masing-masing. Ini justru mereka bisa saling melengkapi, saling membantu, saling bersinergi, seperti itu. Karena itu juga kan yang akan mereka lakukan di dalam dunia pekerjaan nanti atau di masyarakat. Ada pertanyaan nih Bu dari Katarina Susi, katanya si kakak sering diminta mengalah dan memahami adiknya. Apakah ini sehat atau tidak Bu? Nah itu nanti akan saya bahas. Itu yang berikutnya ya. Jadi udah 2 ya, yang ketiga. Betul. Okay. Ini curahan hati anak-anak sulung biasanya ya. Anak-anak sulung itu mungkin lebih sering disuruh ngalah ya. Daripada adiknya, tapi bisa jadi sebaliknya sih. Jadi misalnya kalau misalnya kakaknya ini lebih punya kelemahan tertentu, misalnya ya punya disability atau sakit ya, sehingga akhirnya si adik yang disuruh mengerti dan mengalah ke kakak. Jadi posisinya bisa terbalik juga ya. Nah, jadi apa namanya, ngalah ya. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah ya, siapa yang harus mengalah itu tidak berdasarkan urutan kelahiran ya, urutan kelahiran seperti itu. Jadi ketika kita ingin kakak menjadi role model buat adik, kan sesuatu yang sangat normal ya. Memang adik itu kayaknya kalau terhadap figur kakak itu melihat kakak itu sebagai role model pada umumnya. Dan biasanya tidak jarang adik itu mengidolakan kakak seperti itu ya. Dan kakak melakukan apa, adik pengen seperti kakak. Ini sebenarnya sesuatu yang juga sangat natural ya, human being. Nah, kita boleh nggak meminta kakak untuk menjadi role model gitu ya, buat adik-adiknya menjadi contoh? Boleh ya, boleh. Tapi caranya dengan mengencourage dan mengapresiasi, bukan dengan kayak menuntut atau menyalahkan ya. Kamu kan kakak, harusnya tuh kamu begini. Kamu kan kakak tuh nggak boleh begini. Nah, itu kan lebih ke sifatnya tuntutan ya, menyalahkan. Yang akhirnya membuat kakak jadi sebel lah gitu kan. Sebel dengan dirinya sebagai kakak gitu ya, sebel dengan adiknya ya, sebel dengan keluarganya, akhirnya ya sibling rivalry terjadi seperti itu. Ya, ada pertanyaan juga, tapi sepertinya ini sudah terjawab dengan apa yang Ibu jelaskan. Jadi kalau anak yang pertama berprestasi, kita mau membicarakan kepada anak kedua boleh enggak? Bukan untuk dibandingkan. Dalam keluarga, anak yang kedua pasti tahu dengan sendirinya kakaknya berprestasi. Ini dari Ibu Gustiani Halim. Silakan. Ya boleh. Kita juga perlu mengajak anak kita untuk saling bisa mengapresiasi. Jadi ketika misalnya si kakak berprestasi, kita ajak saudara kandung yang lain untuk lihat kakak tuh lagi baru misalnya apa ya, baru menang lomba renang loh, hebat ya kakak ya. Yuk kita selamatin kakak seperti itu. Ya nggak apa-apa dan perlu itu. Tapi apa nanti di saat adik juga melakukan hal, kan kadang-kadang ada anak yang memang potensinya lebih besar ya, lebih berani mencoba, lebih besar. Mungkin akhirnya prestasi-prestasi dia lebih banyak daripada misalnya si adik. Nah, jangan di-counting. Tapi ketika adik juga melakukan prestasi-prestasi kecil atau hal-hal baik yang kecil, ini juga kita perlu mengajak saudara kandungnya untuk mengapresiasi seperti itu. Iya. Kalau misalkan si anak yang kecil ini tidak termotivasi, gimana caranya supaya bisa memunculkan motivasinya dengan prestasi kakaknya begitu, Bu? Kenapa harus seperti prestasi kakaknya? Kan setiap anak berbeda-beda. Kalau kakaknya menang debate, apakah adiknya harus menang debate? Kan enggak.
Belum tentu Hmm. adiknya memang punya kekuatan di public speaking, belum tentu adiknya juga senang debate seperti itu. Atau mungkin prestasi adiknya ini tidak muncul sama sekali gitu Bu. Jadi kita juga nggak tahu gimana cara memotivasi supaya adiknya ini juga berprestasi walaupun mungkin bidangnya berbeda gitu Bu. Ya, makanya saya bilang hal-hal kecil, even hal-hal kecil yang dilakukan oleh si adik ya, prestasi-prestasi kecil ya, itu uh, kita fokuskan dan kita highlight dan kita apresiasi dan kita ajak kakak-kakak yang lain, adik-adik yang lain untuk juga mengapresiasi ya. Jadi bukan malah cuma baru segitu. Cuma segitu aja ya, bukan justru seperti itu. Ya, ya. Dan ini sebetulnya memang terkadang orang tua yang tidak begitu aware begitu ya Bu ya, tanpa disadari begitu ya, melumpuhkan kemampuan yang kecil gitu ya. Kalau memang pada posisinya memang si kecil ini belum muncul gitu ya Bu ya, prestasi. Yes. Atau misalnya gini, ada orang tua yang kan preferensi orang tua juga beda-beda ya. Ada orang tua yang sangat misalnya science ya. Jadi kalau anaknya ya kuat di akademik, kuat di science, itu yang menjadi kebanggaan orang tua. Sementara kalau anaknya writing ya, art, anaknya singing, itu nggak dianggap ya. Ada juga saya bertemu dengan orang tua yang orang tua nggak tahu suka banget dengan yang namanya modeling ya, dan kakaknya ini ikutan modeling, kakaknya dibanggakan banget seperti itu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita orang tua punya preferensi kebanggaan di area tertentu. Sehingga ketika ada anak-anak kita yang tidak memiliki prestasi atau kebanggaan di area itu, kita kayak nggak anggap itu, gitu ya. Itu juga bisa terjadi. Iya. Dan memang sebetulnya semua problem ini muncul dari orang tua ya Bu ya, karena orang tua yang tidak mengerti bagaimana harus men-treat anak-anak ya, yang akhirnya menjadi terasa berbeda, dan itu yang menyebabkan di diri anak ini muncullah gitu ya pertentangan. Oke, Ibu. Masih ada lagi Bu selain 3 yang tadi? Banyak. Supaya kita semua aware ya, dan mulai sekarang kita jauh-jauh lah dari itu, atau kita bisa memanage-nya ya. Biasanya ini menyambungnya tadi ya. Coba dicek, apakah ada anak favorit ya di keluarga kita tanpa kita sadari atau kita sadari ya. Mungkin terjadi, misalnya anak yang ini lebih nice ya, lebih patuh ya, lebih perhatian sama orang tuanya. Yang ini enggak ya, lebih argumentatif ya, lebih strong will gitu ya. Kalau bisa bantah dulu, kenapa enggak bantah dulu gitu ya. Sehingga akhirnya ini anak yang lebih patuh, lebih nice, lebih penuh perhatian, ini akhirnya jadi anak favorit ya. Kita jadi lebih suka ya, iya, tanpa kita sadari kita lebih suka ya, lebih patuh, diomongin nurut gitu ya, lebih penuh perhatian. Akhirnya dia menjadi anak favorit ya, anak kesayangan papa, anak kesayangan mama gitu ya. Misalnya kita lagi bercanda, anak kesayangan papa gitu, anak kesayangan mama. Sementara si saudara kandungnya dari jauh mendengarkan gitu ya, seperti itu. Meskipun pada saat itu kita lagi konteksnya bercanda gitu ya, seperti itu. Jadi coba dicek apakah tanpa kita sadari ada anak yang memang menjadi anak favorit karena tadi anaknya lebih nice ya, anaknya lebih penurut ya, lebih penuh perhatian, seperti itu. Nah, ini bikin deg-degan nih ya, karena bisa jadi hampir ada orang tua yang seperti itu ya Bu ya, tanpa sadar gitu ya. Iya, karena biasanya memang nggak semua anak itu seperti itu ya. Ada anak yang memang lebih gampang diomongin gitu kan, akhirnya ya ini lebih senang orang tuanya menghadapi anak yang ini, seperti itu. Begitu ya Bu ya. Ya Kristi? Apakah si rivalry ini lebih kuat terjadi kepada anak dengan gender yang sama atau bisa juga berbeda Bu? Nggak gender base sih, nggak gender base ya. Artinya it depends on tadi ya, pola asuh, terus kemudian perhatian yang diberikan, proses pendidikan di dalam keluarga. Ya. Lanjut? Ya, lanjut.
Coba dicek lagi ya, cek. Ini kita lagi sibling rivalry check up nih buat teman-teman yang baru join. Apakah ada anak yang menjadi anak kebanggaan ya eh, di luar sekolah maupun di dalam sekolah ya? Anak yang lebih berprestasi, lebih aktif di lingkungan sosial. Jadi kita tanpa kita sengaja, kita jadi lebih sering cerita mengenai anak yang berprestasi ini, ya anak kebanggaan ini. Terus ini juga yang tanpa kita sadari sering kita lakukan ya. PP, profile picture kita, itu kita lebih banyak menggunakan profile picture si anak yang membanggakan ini daripada anak yang lainnya. Nah, anak tahu seperti itu ya. Uh, buat anak yang kebanggaan juga mungkin menjadi kayak tinggi hati gitu ya. Buat anak yang tidak menjadi kebanggaan kan dia juga jadi ya tadi ya sedih ya, terus merasa tidak disayang dan sebagainya, nggak percaya diri seperti itu. Itu banyak tuh sekarang ya, upload di sosmed, profile picture itu kalau kita cek, iya ya kok kayaknya aku lebih banyak posting anakku yang ini ya daripada yang ini ya, seperti itu. Gimana baiknya Bu? Apakah kalau kita mau pakai profile picture harus anaknya, misal anaknya dua ya dua-duanya dimasukin atau bergantian begitu? Ya kita perlu aware lah ya. Kita perlu aware jangan sampai ekstrim ekstrim apa ya? Ya, yang kita sering ceritain ke orang, yang sering kita omongin, upload di sosmed, PP itu si anak tertentu saja. Ini saya ada kisah menarik ya. Si kakak ini dia pokoknya studinya science lah ya, science. Terus kemudian dia juga seorang model ya. Dia pernah ikutan apa ya kayak kompetisi itulah yang kecantikan seperti itu. Nah mamanya sangat proud dengan dia, oke. Jadi PP-nya suka share di grup mengenai prestasi si kakak seperti itu. Dua-duanya perempuan ya. Upload ya di sosial media mengenai si kakak. Si adik, karena adiknya juga udah besar kan, kakaknya udah di level kuliah, adiknya ini di level SMA ya. Adiknya kan tahu berasa banget. Nah sekarang sedang berproses ya. Adiknya ini bikin TikTok ya, TikTok, Instagram, pokoknya sosmed, dan dia banyak mengunggah video-video. Unfortunately karena dia tidak seperti kakaknya ya, mungkin dia juga tidak akan bisa seperti kakaknya ya. Kan nggak semua anak juga senang atau bisa ikutan yang kecantikan itu ya. Nggak semua anak juga senang dan bisa untuk menjadi seorang saintis gitu kan. Jadi dia membuat video TikTok ya, Instagram lebih ke yang sensual. Dan dia sangat bangga ya ketika banyak follower, dan dia sangat menikmati komen-komennya karena selama ini mungkin dia apa ya, dia haus akan itu dari orang tuanya dan dia seeking itu sekarang. Itu ada terjadi seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati mulai sekarang, coba periksa profilnya, foto siapa. Diganti dulu. Lagi ingat. Oke. Ya. Yang lainnya silakan. Baik, dalam konflik antara saudara kandung ya, apakah ada anak yang cenderung sering disalahkan ya, atau ada anak yang sering dibela? Nah, bisa jadi satu, karena si anak ini udah apa ya? Kayaknya udah ada stigma gitu ya. Ini troublemaker. Jadi setiap kali ada konflik, anak ini selalu jadi kambing hitam. Tanpa orang tua mengkonfirmasi, anak ini disalahin ya, karena ini udah dapat label atau stigma ini si troublemaker. Padahal kalau dia ngomong jujur pun belum tentu dia dianggap benar, dianggap jujur ya, karena kamu memang selama ini juga biasanya juga kamu yang duluan ya bikin onar misalnya kayak gitu ya. Nah coba dicek ya. Terus kemudian ini juga terjadi ya, tadi ya urutan kelahiran. Terus kemudian adanya kondisi khusus, ini juga terjadi meskipun memang si adik ini ada kondisi khusus ya, misalnya fisiknya lemah ya, ada alergi, ada sakit-sakit tertentu, sehingga dia waktu SD itu misalnya sering dibully oleh temannya,
Terus jadi si mama lebih protek nih sama si adiknya ya, kalau belajar juga lebih didampingi oleh si adik. Meskipun si kakak tahu loh kondisinya seperti itu. Tapi kalau itu orang tua benar-benar akhirnya tidak gitu ya memberikan perhatian pada si kakak bisa membenci adiknya meskipun adiknya memang kondisinya lebih butuh apa ya, lebih lemah ya. Mungkin ada disability seperti itu. Jadi dan adiknya yang selalu lebih dibela. Ih, kan adik kamu kan ini kak ya lemah ya. Udahlah kamu ngalah. Kan adikmu kan ya. Jadi ya mama harus nemenin dia. Kamu kan bisa sendiri kak. Sementara si kakak juga masih anak-anak, ya kan yang perlu ditemenin, perlu waktu dan perlu kasih sayang orang tuanya juga. Nah, coba dicek apakah poin ini menjadi poin yang terjadi di dalam pola asuh kita seperti itu. Waduh, ini kayaknya banyak juga terjadi Bu kalau seperti ini ya, kalau memang kondisi adiknya lemah begitu. Tanpa disadari sebetulnya ketika kita membela yang satu begitu ya, yang adiknya ini, si kakak ini akan merasa dibedakan sikapnya, sedangkan si adiknya merasa diistimewakan. Ini dampaknya dua sepertinya ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi Bu yang lain? Label ya. Misalnya label tertentu kita berikan pada anak dalam keluarga, baik oleh orang tua maupun oleh siblingnya. Contoh misalnya ya, ini terjadi juga ya. Misalnya si adik bodinya bagus ya, bentuk tubuhnya bagus, terus kemudian kulitnya bagus ya, sementara si kakak misalnya ada banyak apa sih misalnya jerawat gitu ya misalnya, terus misalnya si kakak juga bentuk tubuhnya misalnya gemuk gitu ya misalnya, terus kemudian si papa diet dong kak gitu kan, diet dong kak, kayak adik kalau kamu terus begini nanti kamu jadi kayak gajah loh misalnya kayak gitu ya. Terus itu muka dirawat, nanti mana ada yang suka sama kamu gitu ya. Ini juga pernah terjadi ya, saya alami di ruang konseling saya. Ya, karena kalau ini sering ya, name calling seperti itu, ini bisa menjadi bullying loh. Karena bullying itu tidak hanya terjadi antar peer, tapi bullying ini bisa terjadi antara sibling. Bullying bisa juga terjadi dari orang tua terhadap anaknya seperti itu, ya. Dan ini sangat menyakitkan ya buat anak seperti itu. Ya betul. Ya, dan semuanya ini pasti tanpa sadar ya orang tua melakukan itu ya Bu ya. Ya sebenarnya saya yakin lah tidak ada orang tua yang niat untuk membuat anaknya itu bermusuhan, membenci satu sama lain seperti itu ya. Dan yuk setelah kita melakukan sibling rivalry check up, kita antisipasi dan kita manage dan ya kita jangan lakukan lagi seperti itu. Iya betul. Dan kita tahu sebetulnya sebagai orang tua kita sayang semua anak-anak begitu ya yang kita lahirkan. Tapi tanpa sadar karena mungkin kita juga tidak mengerti bagaimana cara berlaku adil gitu. Walaupun adil juga susah untuk bisa diterjemahkan dengan betul ya Bu ya. Nah ini yang pelajaran buat kita. Check up ini sangat berguna untuk kita mengetahui apakah kita melakukan sesuatu yang akhirnya membuat anak-anak kita merasa ada hal yang salah gitu ya dengan adiknya atau dengan kakaknya. Oke, masih ada yang lain? Kita akan masuk ke yuk kita pahami dari perspektif pikiran dan perasaan anak ya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ya konflik antara saudara kandung, atau ketika konflik itu ada apa yang bisa kita lakukan. Tadi Krisi sudah menyinggung mengenai adil. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika ini pengalaman saya pribadi kalau yang ini ya. Jadi waktu saya mengandung anak kedua, padahal anak pertama saya waktu itu yang setiap malam berdoa loh untuk minta dikasih adik oleh Tuhan. Tiap malam dia berdoa, saya ingat banget. Terus kemudian waktu saya mulai mengandung, saya kasih tahu ke dia, doa kamu terkabul, ya kamu akan punya adik nanti 9 bulan lagi, saya bilang begitu, 8 bulan lagi. Jadi counting the days gitu ya. Jadi ketika kita mengandung adik, kita perlu menyiapkan mental si kakak.
mental preparation, saya suka bilangnya gitu. Jadi nanti 6 bulan lagi ya, kamu akan ada adik. Nanti saat ada adik, mungkin mama nggak bisa terus-terusan main sama kamu, jadi mama perlu main sama adik, perlu main sama kamu, kayak gitu ya. Padahal udah di mental preparation, dan dia sendiri loh yang doa ya minta dikasih adik oleh Tuhan. Nah, ketika adiknya lahir, ya dia seneng ya. Nah, seminggu berada di rumah si adik, ini yang terjadi pada anak saya. Kan saya menyusui, ya kan? Jadi saya sering banget menggendong adiknya menyusui. Menggendongnya kan begini ya, terus menyusui. Terus si kakak tiba-tiba regresi. Kalau di psikologi kita bilangnya regresi, ya. Jadi mundur perkembangannya. Nah, si kakak bilang begini, aku juga mau digendong. Jadi dia beda anak saya itu 6 tahun. Jadi dia minta digendong seperti adiknya. Dan dia minta bisa menyusui lagi seperti si adiknya, ya. Nah, ini kan sebenarnya jealous ya, kecemburuan, karena kok si mama sekarang jadi sering gendong adik, aku enggak digendong lagi. Lalu saya bicara malam-malam sama dia, berdua doang, dan saya membukanya dengan statement empati. Kalau di buku saya bilangnya mendengarkan dengan empati. Saya bilang gini, mama perhatiin, seminggu ini kamu menjadi pengen mama gendong lagi, seperti mama menggendong adik. Sebentar ya, anak saya lagi teriak, Edel, mama lagi siaran, boleh? Minta tolong Edel keluar, ngomong pelan-pelan. Maaf ya teman-teman. Terus kemudian jadi ketika saya ajak ngobrol si kakak, mama perhatiin kamu juga jadi pengen digendong lagi ya, seperti mama gendong adik kamu pengen susu seperti adik kamu, kamu nggak suka ya mama seperti itu, jadi kurang waktu dengan kamu. Pokoknya statement-statement mendengarkan dengan empati seperti itu. Terus dia bilang iya gitu ya. Terus saya bilang gini, jadi di percakapan itu singkat cerita saya ngomongin mengenai namanya adil ya, mengenai sayang. Saya bilang, dulu waktu kamu seumur adik kamu, meskipun mungkin kamu sudah tidak ingat, kamu pun mama gendong seperti dedek gitu ya, kamu pun menyusui seperti dedek. Saya bilang, kamu udah gak ingat karena pada waktu itu kamu masih kecil. Terus saya kasih perumpamaan, karena anak saya kan bedanya 6 tahun. Saya bilang, kalau misalnya ada orang kelaparan, gak punya beras, yang ini gak punya, gak punya beras, punya banyak uang, yang ini punya banyak uang, gak punya beras. Kalau kita mau nolongin mereka secara adil, yang gak punya, apakah dua-duanya kita kasih uang? Saya bilang gitu. Apakah dua-duanya kita kasih beras gitu ya? Nah, di situ saya mau menyampaikan bahwa yang namanya adil itu tidak harus selalu sama. Terus saya juga bilang, ada yang dedek bisa, kamu bisa dapatkan. Ada yang dedek bisa, kamu nggak bisa. Ada yang kamu bisa, dedek bisa. Dan saya kasih contohnya masing-masing seperti itu. Nah, itu bicara mengenai adil ya, menarik. Karena seringkali buat anak-anak adil itu harus lama. Kalau misalnya si dede dibeliin ini, aku juga harus dibeliin ini. Kalau dede diperlakukan seperti ini, aku juga harus dilakukan seperti ini. Nah, itu kita harus mengedukasi anak-anak kita mengenai namanya adil. Kasih sayang. Dan ini seringkali terjadi kepada anak kembar begitu ya Bu ya. Kalau anak kembar kemudian jenis kelaminnya sama, menjadi ya, keadilan yang memang ya Bu ya. Karena misalkan anak yang satu bajunya ini, yang satunya lagi pasti bajunya sama. Apakah memang harus seperti itu atau harus dibedakan gitu Bu? Enggak sih, anak kembar nggak harus selalu sama. Kan anak kembar juga punya identitas masing-masing ya. Ya. Dan memang dari dulu gitu ya Bu ya, biasanya orang tua karena anaknya kembar ya udah bajunya sama aja supaya nggak pusing gitu ya. Padahal mereka punya selera yang berbeda juga gitu ya Bu ya. Betul. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi tadi ya? Saya kan cerita mengenai anak saya. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika si adik itu lahir ke dunia? Jadi sebenarnya ketika adik lahir ke dunia, mungkin selama waktu masih di perut belum terlalu berasa ya, meskipun dia udah punya naluri. Ketika adik lahir ke dunia, yang terjadi adalah si kakak itu merasa seperti terancam ya posisinya, seperti tersaingi seperti itu, karena adiknya lahir. Bayangin ya, ini si
orang, manusia baru, yang manusia asing, orang asing datang ke dalam keluarga, langsung merebut perhatian semua anggota keluarga, langsung merebut perhatian dan waktu orang tuanya. Apalagi ketika orang mengunjungi kita di rumah sakit atau di rumah, kado diberikan kepada si adik, ya kan? Terus kemudian si kakak kado-kado diberikan kepada si adik. Terus semua orang tamu-tamu yang datang memperhatikan si adik, kasih komentar, oh ini lucu ya, ini lebih putih ya, ini lebih mirip papa mamanya ya. Nah, hal-hal itu yang akhirnya membuat sibling rivalry mulai, ya, kecemburuan. Dan itu kan sesuatu yang normal ya, kita cemburu ya, kita merasa seperti itu kan sesuatu yang natural human being. Nah, kebayang nggak kalau misalnya itu nggak di manage ya, kan akan terus ya tambah besar rasa itu. Jadi kalau saya sih, salah satu yang saya lakukan ketika saya mengunjungi orang yang melahirkan, saya juga biasanya membawakan sesuatu buat si kakak. Dan si kakak perlu diberikan pujian. Hebat, kamu sekarang udah jadi kakak ya. Kamu sudah punya adik dan kamu hebat, kamu sudah menjadi kakak, seperti itu. Itu sih yang biasanya saya lakukan. Jadi semoga dengan ada satu tante yang memperhatikan si kakak dan teman-teman bisa mulai lakukan itu kalau mengunjungi orang yang baru melahirkan. Ini sangat perlu untuk kita lakukan ya, karena memang tidak pernah terpikirkan oleh kita yang mengunjungi begitu ya, ketika ada kakaknya, kita perhatiannya pada yang adiknya aja gitu ya. Ini satu tips yang sangat baik sekali Bu, kita bisa ingat dan nanti kita lakukan juga ya Bu ya. Iya. Lalu yang perlu kita lakukan juga adalah kita perlu create ya family time bersama. Jadi quality dan quantity time bersama. Di samping juga one on one. Jadi misalnya one on one, saya ada waktu dengan anak pertama, saya ada waktu dengan anak kedua, papa ada waktu dengan anak pertama, anak kedua. Tapi kita juga punya family time together, fun together. Di situ supaya anak-anak merasakan kebersamaan. Ya, selain kita juga punya special quality time one on one tadi. Di sisi lain orang tua juga perlu merecharge ya energi mental sama energi fisiknya, terutama mamah-mamah nih. Karena ketika lobat, energi mentalnya lobat, energi fisiknya biasanya kan katanya sumbu emosi jadi pendek gitu ya. Dan mungkin kita jadi cenderung akan menyalahkan salah satu anak kita ya, siapa lagi kalau misalnya bukan si kakak gitu ya, atau siapa yang kita anggap selama ini troublemaker seperti itu ya. Betul. Jadi meluangkan waktu itu penting ya Bu ya, bersama-sama juga one on one. Dicatat lagi nih. Oke. Ada lagi yang lain Bu? Iya. Ini yang saya lakukan juga ya kepada anak, simple. Jadi misalnya saya pengen anak-anak saya itu selalu mengingat saudara kandungnya, ya, tahu kesukaan saudara kandungnya, memberikan perhatian. Jadi as simple as kalau misalnya saya lagi pergi sama si kakak, misalnya kita pergi ke supermarket, saya bilang begini, Kak, bawain sesuatu buat adik kamu. Kamu pilih yang adik kamu suka ya, dan kamu bawain. Dan nanti sampai rumah saya minta si kakak yang ngasih itu ke si adik. Dan si adik saya suruh bilang terima kasih kepada si kakak. Begitupun ketika saya pergi sama si adik ya, kakak suka apa ya, cari yang kakak suka, bawain buat kakak, nanti dia yang kasih kakaknya, seperti itu ya. Nah ini kan sebenarnya hal-hal sederhana, tapi ini kan kita sedang mengembangkan tadi perhatian, jadi tahu apa yang saudara kandungku suka ya, seperti itu. Ya, oke. Ini juga jadi tips buat kita ya, kalau kita ngajak pergi kemana juga ingat yang di rumah gitu ya Bu ya. Jangan sampai diabaikan, karena ketika pulang mungkin waduh, apalagi tidak bawa apa-apa, ini akan menjadi satu hal yang lebih meningkatkan kecemburuannya menjadi lebih besar lagi ya Bu ya. Oke. Waktu 10 menit Bu, apakah ada solusi atau apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ya, sebenarnya yang saya sampaikan semua ini adalah kesadaran dan solusi langsung ya. Dan saya tambahkan ya. Jadi juga
perlu kita kolaborasi sinergi antara saudara kandung itu jauh lebih penting, lebih indah, lebih berharga daripada berkompetisi dan menjadi hebat diri sendiri, ya seperti itu. Jadi kalaupun kita tadi mau mengapresiasi ke prestasi masing-masing, apresiasi tapi tidak untuk membandingkan tujuannya, seperti itu ya. Lalu konflik ya, kita perlu memandang konflik antara saudara kandung itu dengan mindset yang bertumbuh. Artinya konflik itu sebagai peluang untuk mereka bertumbuh bersama, mereka bekerja sama, dan konflik itu kan sesuatu yang normal ya. Mana ada sih hubungan saudara kandung yang nggak ada konflik, hubungan suami istri yang nggak ada konflik seperti itu. Nah, bagaimana ketika konflik itu terjadi, cara kita orang tua membantu mereka mengatasi konflik, mengajari mereka mengatasi konflik, itu yang akan mereka pelajari. Juga sebenarnya bagaimana kita, misalnya ketika berkonflik dengan pasangan, itu juga akan dimodel oleh anak-anak kita seperti itu. Diimitate oleh anak-anak kita, ya. Jadi konflik adalah kesempatan untuk bertumbuh. Kita perlu ya membimbing anak lah ya, mengajari anak untuk bagaimana menghadapi konflik, dan kita perlu juga lihat size of konfliknya. Kalau size of konfliknya kecil, orang tua mungkin nggak perlu involve lah. Biarkan aja mereka atasi sendiri ya. Kalau mereka udah deadlock gitu ya, baru kita involve. Kalau size of the conflict-nya medium ya, kita boleh involve dikit. Tapi kalau size of konfliknya besar ya, kita perlu involve seperti itu ya. Jangan yang besar kita nggak involve, yang kecil malah kita involve banget seperti itu, karena kita nggak sadar mengenai size of conflict. Nah, buat boundaries ya, kita perlu buat boundaries. Jadi konflik adalah sesuatu yang normal, konflik itu boleh ya bahkan ya. Tapi yang nggak boleh adalah ketika kalian konflik itu kalian melakukan kekerasan, baik secara verbal ya, maupun secara fisik ya, secara psikis ya, seperti itu. Dan ketika mereka konflik itu pasti dua-duanya berkontribusi deh, sehingga terjadi konflik. Jadi ya kita perlu menjadi hakim yang adil lah ya, ketika kita sedang melihat menghadapi saudara kandung ini sedang berkonflik seperti itu. Ya. Apakah pada usia tertentu anak yang mengalami kecemburuan ini bisa mengerti nggak sih Bu, bahwa sebetulnya ini kecemburuan yang mungkin tidak beralasan begitu Bu? Apakah memang dia bisa mengerti dengan sendirinya atau kita perlu kasih penjelasan gitu Bu? Cemburu itu pasti beralasan lah ya rasanya ya. Cuma dia nggak ngerti sih apa, kalau anaknya masih kecil kan dia nggak ngerti apa sih yang menyebabkan aku cemburu ya. Dan yang tadi saya sampaikan semua, yang saya bilang sibling rivalry check up, coba dicek ya. Karena itu biasanya poin-poin utama, poin-poin yang sering terjadi yang akhirnya menimbulkan sibling rivalry. Jadi pada usia berapapun ketika anak misalkan sudah mengerti bahwa adiknya ini membutuhkan perhatian, tetap ada dan bisa merasakan rasa cemburu ya Bu ya? Iya, kan normal ya manusia mengalami yang namanya cemburu ya. Tapi kan itu perlu di-manage ya. Ya, betul. Dan saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan di awal tadi tentang sampai tua begitu ya, ada yang masih merasa cemburu kepada adiknya atau kakaknya begitu Bu. Apakah memang ini bisa dibawa sampai tua? Wah, kalau di ruang konseling mah banyak kisah-kisah itu, Kristi. Sampai benar-benar nggak ngomong, sampai udah tua, udah 50-an, 60-an itu nggak bicara satu sama lain. Karena karena itu dulu maksudnya dia tuh anak emas, dia tuh yang selalu dibela, jadi itu terjadi. Wow, jadi dari sekarang ya, dari ketika anak-anak ini diberesin ya perasaannya supaya sampai tua ini nggak sampai terus-terus dipendam ya Bu ya, ini kan berbahaya ya. Iya betul. Jadi nggak cuma anak-anak sibling rivalry mah, bahkan ada yang dibawa sampai meninggal rasanya. Wow, oke. Rasanya Ibu punya poin-poin tadi, mungkin kalau sempat bisa dicatatkan begitu ya Bu ya, kita boleh cek di rumah, mengingat karena kan kita juga kadang tidak sadar ya melakukan hal itu. Kita boleh mungkin catat juga gitu ya, jadi tempelan di kulkas apakah begini begitu, karena untuk merubah ya sebuah kebiasaan yang sudah rutin begitu, mungkin bertahun-tahun memperlakukan anak seperti itu kan kita nggak bisa cepat juga untuk bisa berubah ya Bu ya. Nah,
Gimana caranya? Kalau misalkan ada anak yang sudah merasa bahwa dia diperlakukan berbeda, Bu. Ya, ketika akhirnya kita sadar ya bahwa oh ini yang dia rasakan meskipun tidak kita rasakan. Ya kita perlu apa ya? Kita perlu melakukan sesuatu untuk anak tidak merasa seperti yang dia rasakan. Ya misalnya kalau misalnya tadi ya, salah satu sebabnya karena sering dibandingkan. Ya berarti kan kita minta maaf dan kita tidak melakukan itu lagi. Dan kita mulai highlight ya, put attention juga pada prestasi-prestasi kecil yang dia lakukan. Karena kita punya 3 anak, 2 anak, yang satu sering ikut kompetisi olimpiade apa ya, level Asia, level dunia. Kan belum tentu ya semua anak kita memang suka itu atau bisa sampai seperti itu ya, karena setiap orang kan punya kelebihan di area yang berbeda-beda seperti itu. Jadi find out apa yang membuat dia merasa seperti itu. Jangan diignore ya, jangan pakai perspektif pikiran dan perasaan kita. Lalu ketika kita sudah find out, oh dia merasa itu karena ini ya kita mau ubah area itunya. Ya, ada nggak Bu dampak ketika anak dimarahin di depan adik atau kakaknya begitu Bu? Ya, kalau saya sih kalau lebih baik ya, lebih baik kalau kita mau menegur itu one on one seperti itu. Jadi saya kasih contoh ya, masih ada berapa menit, Kristi? 3. 3 ya. Jadi misalnya ini kan yang sering terjadi, ini sering terjadi. Misalnya mainan ya, mainan. Ini mainan si kakak, oke? Si adik kecil ini mau minjem mainan ini dan biasanya kan langsung ngambil. Si kakak kan nggak suka nih mainannya diambil. Terus kita mungkin orang tua bilangnya gini, udahlah kak, kan lagi nggak dipakai juga, udah kasih pinjam aja ya. Toh kan cuma dipinjam doang, dimainin, nanti juga dibalikin. Enggak, aku nggak mau, itu kan mainan aku. Terus si adik tetap kekeh gitu ya. Terus kita bilang, kak, kita mulai nih, tone suara kita naik 1 oktav, ya kan? Kak, kamu kan kakak, udahlah ngalah sama adik, pinjemin. Wah, si kakak tetap nggak mau kasih pinjam, adik juga tetap ngerebut. Kita naik lagi nih, tone emosi kita. Kalau kalian masih seperti ini, udah, nanti mainannya mama ambil, ya, biar nggak ribut lagi, ya. Nah, terus kemudian, benar terjadi seperti itu, mainannya kita ambil. Nah, kira-kira ketika mainannya kita ambil, apa sih yang ada di pikiran dan di perasaan kakak? Begini kan, gara-gara kamu tuh ya, mainanku aku diambil, ya. Si kakak kan langsung ngerasa gitu kan, dan dia benci kan, karena ini kan mainan dia gitu loh, gara-gara kamu nih, mainanku diambil, ya. Seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus ngomong sama si adik sekecil apapun dia, ini mainan kakak, jadi kalau kamu pinjem, ya kamu harus minta izin. Kalau misalnya kakak nggak kasih, ya unfortunately, ya kamu harus menghargai keputusan kakak, ya, dan kamu nggak bisa pakai ini, ya, oke? Meskipun dia nangis, gitu ya. Terus, si kakak kan akhirnya megang mainan. Kalau misalnya kita mau mengajarkan kakak mengenai value berbagi, kita jangan lakukan di situ. Nanti sore, situasi udah enak, kita ngomong, Kak, tadi waktu siang-siang adik mau pinjam mainan kamu, mama sedih loh waktu adik mau pinjam mainan kamu, meskipun adik udah ngomong mau minjem, tapi kamu nggak kasih. Kenapa mama sedih? Karena kan sebenarnya mainan itu sedang tidak kau pakai ya, dan adik meminjam, dan mama pengen kakak adik bisa saling berbagi, saling meminjamkan. Dan mama seneng banget kalau kamu bisa melakukan itu. Tapi itu one on one. Dan tidak pada saat itu, tidak pada saat chaos terjadi. Nah, nanti si adik kalau memang sudah bisa diajak berkomunikasi, kita juga ngomong lagi ya mengenai yang kita harus appreciate barang orang ya. Karena ini bagus juga ke depannya. Supaya kan ada orang begini ya, kalau barang kantor, biarin aja mobil kantor. Biarin aja barang kantor, ya. Kan seharusnya nggak boleh begitu kan. Jadi dengan kita mengedukasi, itu kan bukan barang kamu. Jadi kamu harus minta izin dulu. Jadi membentuk satu karakter juga bahwa kalau itu bukan barangku,
kalau itu bukan uangku, aku nggak berhak untuk ambil itu. Ya, itu kan sebenarnya karakter yang sedang kita bangun seperti itu. Jadi both, tapi itu dilakukan secara terpisah. Ya, dan sebetulnya ini sangat menarik sekali ya Bu ya, karena case antara adik kakak ini kan pasti banyak begitu ya Bu ya. Tapi cara yang Ibu sampaikan ini menjadi teguran juga buat kita, pengingat juga buat kita apakah kita melakukan itu atau tidak. Jika iya, jangan lakukan lagi, begitu ya Bu ya. Dan itu solusinya sebetulnya ya. Dan ini menjadi apa ya, bahan yang sangat penting untuk orang tua supaya tidak ada lagi adik kakak yang sering berantem begitu Bu, karena kesalahan orang tua yang tidak mengerti atau belum tahu tentang bagaimana membesarkan anak dengan perbedaan usia yang jauh ataupun dekat, bahkan yang sama pun juga bahkan akan ada gitu ya, rivalry. Oke, Ya. Bu Handi, terima kasih banyak ya. Ibu Ya. mau sampaikan terakhir? Pokoknya hindari kalimat seperti ini. Kalian kan kakak adik, harusnya kalian itu bersahabat. Siapa lagi teman kalian nanti kalau bukan adik? Tapi kita orang tua do nothing juga, malah do yang tadi saya sampaikan semua. Tapi berharap hanya dengan statement, kamu kan kakak adik, harusnya bersahabat. Nanti kalau mama papa udah nggak ada, siapa lagi yang jadi teman kamu? Nah, itu. Oke Bu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf tadi ada pertanyaan tertinggal, tapi Kristi harus pamit. Nanti boleh dilanjutkan langsung DM aja ke Ibu Hanli ya, untuk yang misalkan masih ada kasus-kasus yang perlu dibantu. Ibu ada kegiatan apa di minggu ini atau minggu-minggu yang akan datang? Minggu ini, Sabtu ini kita ada jendela pendidikan for free buat semuanya. Lihat aja Instagram saya. Topik kita adalah bullying to someone who looks different. Wow, oke, menarik sekali. Terima kasih yang sudah live IG di sini dan menyimak baik-baik. Terima kasih banyak juga untuk pendengar CV. Kristi pamit ya Bu ya. Ya, baik, bye. Saya juga pamit ya.